Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah pola pikirnya, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, dan sudah bisa kegiatan seperti biasa. Ya, pokoknya itu yang saya doakan kepada teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini sudah ada hal yang baik untuk teman-teman di dalam diri teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, sudah berapa hari nih saya tidak bikin video karena memang uh, kesibukan saya juga dan saya tidak tidak sempat untuk bikin video. Sebetulnya mah bisa saja ya, tapi memang terkendala waktu akhirnya sudah 6 hari ini saya tidak bikin video gitu kan, atau 7 hari lah kalau tidak salah. Ya, karena kesibukan sekarang itu sudah kerasa ya. Mulai ke sekolah, kemudian mulai juga saya kegiatan yang lainnya, sudah mulai full gitu kan kegiatan saya, dan ya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk saya ke depannya gitu kan selaku bapak rumah tangga gitu. Nah, teman-teman, ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya bahas pada hari ini terkait kita sebagai penderita anxiety ya. Nah, apa saja sih yang sebetulnya teman-teman rasakan selama ini gitu kan? Tentang nyeri dada, tentang keliengan, tentang mata blur dan sebagainya, kemudian sakit perut, kemudian panik, kemudian tergesa-gesa ataupun cepat kegiatannya. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari orang penderita anxiety ya. Nah, kali ini saya akan ngebahas satu hal yang sangat penting untuk teman-teman ketika teman-teman memang menderita anxiety. Ya, di mana anxiety itu adalah kecemasan yang berlebih ataupun uh, rasa khawatir berlebih kepada teman-teman yang muncul dari dulu sebetulnya Maya. Dari dulu kita pernah yang namanya mengalami anxiety ini ataupun rasa khawatir berlebih ini. Namun yang paling dipikirkan itu adalah sekarang. Nah, bagaimana sih kita terjadinya gitu kan sampai terjadinya anxiety, kemudian setelah anxiety kita baru kena pencernaan. Ya, saya sendiri teman-teman kalau misalkan dihitung-hitung gitu kan, bukan waktu sebentar ternyata ya. Udah saya ceritakan dulu bahwa saya terkena rasa khawatir itu sekitar dari SMA gitu kan sampai sekarang. Berarti udah belasan tahun saya ngalami rasa khawatir ini. Cuma memang dulu tidak sampai ke sampai sekarang gitu. Kalau sekarang itu justru saya 3 tahun terakhir ini saya merasakan lebih daripada yang dulu sebelumnya saya rasakan. Nah, coba teman-teman di rumah untuk mengatasi anxiety itu terapi dengan yang namanya jalan-jalan gitu kan. Ya, kalau misalkan kita takut dengan jalan-jalan, berarti teman-teman rasa khawatirnya itu masih tinggi. Nah, coba teman-teman jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan keluar rumah, jalan-jalan ke pantai, dan sebagainya. Ya, coba beranikan dulu. Coba ya, apa ya, buka hati teman-teman untuk jalan-jalan itu. Karena saya jujur, dengan seringnya saya jalan-jalan, saya bisa keluar dari zona anxiety ini gitu kan. Dulu ketika saya masih di rumah, masih takutan, masih ya menjadi orang yang rebahan gitu kan. Saya nggak berani jalan-jalan, bahkan takut gitu kan untuk jalan-jalan itu sangat takut. Tapi setelah saya tahu kuncinya ini, ya hanya dengan melepas beban kita, melepaskan pikiran kita, akhirnya lambat laun gitu kan sensinya itu berkurang gitu kan. Mungkin teman-teman dengan cara jalan-jalan itu bisa mengalihkan sensasi yang dirasakan oleh teman-teman gitu kan. Ada beberapa orang yang sampai nangis sangat nangis gitu kan, teleponan sama saya, katanya Kang bagaimana sih sebetulnya ini bisa dilepaskan. Sebetulnya ini mudah kok untuk dilepaskan gitu kan, memang butuh waktu doang gitu kan, butuh waktu untuk melepaskannya. Tapi kalau misalkan kita tidak sadar, kalau kita masih terjerumus ke dalam dunia anxiety ini, ya sama sekali gitu kan anxiety-nya akan tetap muncul gitu kan. Saya dulu pernah ada di posisi teman-teman. Bagaimana kita yang namanya setiap hari keliangan, bagaimana setiap hari kita nyeri dada, sakit di pinggang. Bahkan saya udah hampir 3 minggu ini di dada saya sebelah kiri ini sakit. Cuma saya udah anggap biasa lah, udah saya nggak risau lagi karena memang sering banget saya ngalamin seperti itu. Nah, makanya kepada teman-teman cobalah teman-teman keluar rumah,
jalan-jalan, berinteraksi dengan masyarakat sekitar ataupun lingkungan sekitar, supaya teman-teman itu bisa keluar dari zona yang menakutkan ini. Saya rasa penyakit ini menakut-nakuti kita ya, menakut-nakuti dengan penyakit berat, menakut-nakuti dengan pingsan dan sebagainya. Itu memang udah menjadi hal utama dalam penderita psikosomatis dan anxiety. Teman-teman ngerasain seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah lepas, sudah bisa keluar rumah, sudah bisa jalan-jalan, biasanya tidak terlalu setiap hari. Memang ada gitu, tapi tidak setiap hari yang dirasakan dulu mungkin ketika teman-teman masih parah. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, salam sembuh dari saya, dari Syahudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.